Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami menaikkan syukur dan terima kasih Tuhan. Tuhan telah menuntun dan menyertai kami. Setelah kami boleh menyaksikan drama yang baru saja kami saksikan bersama, kami menyadari betapa pentingnya peranan setiap anggota keluarga di tengah-tengah keluarga. Di minggu yang terakhir ini Tuhan, dalam bulan keluarga, kembali lagi kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kami. Kiranya Roh Kudus Tuhan memampukan kami supaya kami semakin memahami, semakin mengerti peran setiap kami sebagai seorang suami, istri, anak-anak, orang tua di tengah keluarga kami. Terima kasih Bapa. Pakailah dan layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu pada saat ini. Kami berdoa hanya di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita membuka firman Tuhan dari kitab Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga, kita membaca ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25. Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya mempersilakan ke ayat 18 para suami, ya. Para suami yang membaca ayat 18, ayat 19 para istri, ayat 20 orang tua, ayat 21 anak-anak, dan nanti ayat 22 sampai 25 kita baca bersama-sama. Dipersilakan kepada para suami terlebih dahulu. 2, 3. Mari kita baca sama-sama 22 sampai 25. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dari kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia setiap kita yang baca firman Allah, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita telah menyaksikan tadi fragmen ya, yang cukup baik, yang menggambarkan situasi suasana di dalam sebuah keluarga. Ya, kalau kita melihat keluarga seperti itu, kira-kira bagaimana kalau Bapak Ibu di awal-awal keluarganya seperti itu? Ya. Tapi mungkin ada seperti itu, tapi pada akhirnya seperti itu juga. Ya. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan yang baru saja kita baca ini bukan sekedar nasihat keluarga biasa. Ya. Tetapi ini adalah peta ilahi bagi setiap rumah tangga agar tetap berdiri kokoh dan di tengah badai zaman ini. Paulus menulis bukan kepada keluarga yang sempurna, tetapi kepada keluarga yang masih berjuang. Sama seperti kita hari ini. Ia tahu dasar dari setiap keluarga yang kuat bukan kemakmuran, bukan kekayaan, bukan pendidikan tinggi, bukan fasilitas lengkap, bukan itu. Tetapi hubungan yang sehat antara suami dan istri, hubungan yang sehat antara orang tua dengan anak. Sebab ketika suami dan istri berjalan seirama, maka rumah itu akan menjadi kuat. Ya. Tetapi jika mereka saling menjauh, maka perlahan rumah itu mulai retak dari dalam. Suami dan istri bukan dua musuh yang bertahan di bawah satu atap, tapi dua sahabat yang saling menopang di bawah kasih Kristus. Nah, jemaat sekalian, Rasul Paulus tahu kalau hubungan ini tidak dibereskan, maka hubungan yang lain dengan anak, dengan pekerjaan, bahkan dengan Tuhan itu akan terganggu. Ya. Nah, karena itu
biarlah setiap kita bersama-sama memikirkan, merenungkan bagian firman Tuhan ini. Ya. Apa maksud daripada nasihat Rasul Paulus kepada setiap kita melalui firman Tuhan yang akan kita baca, renungkan bersama. Supaya apa? Dengan memulihkan kembali hubungan suami istri, orang tua dan anak, maka kita akan sungguh boleh menjadi keluarga yang home sweet home. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan ini. Pertama, bagaimana supaya keadaan keluarga kita, rumah tangga kita ya memiliki suasana home sweet home. Nah, ini kalau berbicara, ini bukan soal berbicara megahnya sebuah rumah ya. Mungkin ada orang punya rumah seperti istana, di dalamnya segala sesuatu ada. Tetapi di dalam rumah seperti itu tidak ada suasana yang disebut home ya. House-nya lumayan hebat ya. Tetapi tidak ada suasana home di dalam rumah itu. Nah, makanya Paulus memulai nasihat ini dengan satu hal yang penting, yaitu pertama, jikalau hubungan suami istri itu yang seimbang atau peran suami dan istri itu bisa berjalan dengan seimbang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini firman Tuhan dimulai dengan satu perkataan yang sudah kita baca tadi. Hai istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana sepatutnya di dalam Tuhan. Ya, tunduklah. Ini satu perintah. Ya. Jadi kita mengatakan kepada para istri untuk tunduk kepada suami. Tapi standar tunduk kepada suami itu apa? Ya. Dikatakan sebagaimana sepatutnya di dalam Tuhan. Saudara, kata tunduk di sini bukan arti jadi jongos, begitu ya. Oh, pokoknya apa yang diperintahkan oleh suami ikut saja. Ya. Tidak boleh melawan ke suami. Enggak. Kata tunduk di sini mengandung arti ya bahwa dia menempatkan dirinya di bawah secara sukarela. Ya. Sebuah pilihan sadar karena kasih, bukan karena tekanan. Ya. Jadi bukan karena berarti dia karena seorang yang lemah, ya tidak boleh bersuara. Pokoknya apa yang disuruh oleh suami harus tunduk, ikuti saja. Enggak. Jadi penekanan sini katakan sepatutnya seperti di dalam Tuhan. Ya. Nah, istri tunduk bukan karena ia kurang penting, tapi karena ia mau menghormati dan mendukung suaminya sebagaimana ia tunduk kepada Tuhan. Artinya, istri yang tunduk hanya dalam hal yang benar. Kalau suami melakukan sesuatu untuk menyuruh istri tunduk dan hal itu bertentangan dengan prinsip kebenaran, berani melawan, berani menolak. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, Paulus melanjutkan setelah itu ya, habis dia berbicara kepada istri untuk tunduk ya. Nah, kemudian kata ini atau pesan yang kepada istri itu dilanjutkan dengan juga pesan yang khusus juga kepada suami. Ya. Hai suami, kasihilah. Sama kata tunduk kasihilah itu satu pengertian terus-menerus itu harus dilakukan. Ya. Jadi jangan tunduk karena ada sesuatu yang mungkin dari istri, dia memperoleh sesuatu dari suami, baru dia tunduk. Kalau nggak ada apa-apanya, sorry saya mau tunduk sama kamu. Demikian juga perkataan kata kasihilah. Kata kasihilah ini perhatikan sekali Bapak Ibu. Kata ini yang memakai kata dalam bahasa aslinya adalah kasih agape. Ya. Satu kasih tanpa syarat. Kasih yang berkorban seperti Kristus berkorban kepada jemaat. Kasih seperti ini bukan hanya berkata, suami berkata kepada istrinya, aku mencintaimu. Tapi kasih ini adalah kasih yang nyata. Ditunjukkan lewat apa? Perbuatan, perhatian, kesabaran, dan pengampunan dalam keseharian. Ya. Makanya Paulus menegur dengan keras. Dengan tegas dikatakan sana, suami tidak boleh bersikap kasar, baik dengan tangan maupun dengan perkataan. Hari ini kenapa banyak keluarga yang berantakan? Karena banyak para suami-suami yang boleh kata belum hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Karakternya ya sangat emosional, temperamental gitu.
Dan ini menyakiti hati anggota keluarga. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ya. Jadi kita melihat dua hal ini sangat penting, antara tunduk dengan kasih itu harus seimbang, ya. Nah, artinya begini, jangan berharap para suami minta ya istri untuk tunduk kepadanya. Kalau suami tidak memberikan kasih seperti apa yang Tuhan harapkan, kasih Kristus, ya. Nah, oleh karena itu ini kedua hal ini harus seimbang, ya. Perannya masing-masing, ya. Contoh misalnya seorang istri, ya biasanya kalau seorang istri yang tunduk, pada saat ada satu percakapan, ada satu diskusi, maka suami mengajak istri berdiskusi. Nah, setelah diskusi kemudian istri mengatakan, menurut saya sih begini Pak. Gitu. Oke, suaminya dengar, ya. Nah, waktu suaminya dengar, kemudian setelah itu istri berkata, sekarang silakan Bapak yang mengambil keputusan. Apa yang Bapak putuskan saya dukung, ya. Entah itu nanti bagaimana keputusannya berhasil atau tidak, ya itu soal nomor 2. Tapi saya akan dukung, ya. Apapun terjadi saya dukung. Nah, ini adalah satu sikap tunduk. Dia menghormati suaminya sebagai kepala keluarga, sebagai pengambil keputusan, gitu. Nah, tapi kalau suami istri yang tidak tunduk, misalnya waktu suami mengatakan sesuatu kepada dia dan mengatakan tidak Pak, menurut saya begini. Suami bilang jangan begitulah begini. Enggak, pokoknya harus begini. Nah, ini istri yang pembangkang, ya, istri yang menentang. Nah, kalau istri yang menentang dan tidak tunduk, rumah tangga itu akan jadi kacau, ya. Nah, sebaliknya juga, seorang suami bagaimana dia menunjukkan kasihnya, perhatiannya di dalam kehidupan sebagai suami istri, ya. Dia perlu memperhatikan cinta kasih dia kepada seorang istri di dalam hal-hal yang terkecil, ya. Entah itu dengan cara dia memberikan sesuatu perhatian khusus, membantu, menolong di dalam setiap pekerjaan yang dia lakukan. Nah, jadi saudara, sekali lagi rumah tangga yang sehat adalah satu rumah tangga yang tidak dibangun di atas kekuasaan, ya. Nah, dan biasanya paling merusak hubungan rumah tangga kalau suami itu adalah suami yang otoriter, ya, suami otoriter. Kalau suami otoriter itu adalah suami yang pokoknya harus ikuti kemauannya. Saat istri anak tidak mengikuti kemauannya, maka dia akan meledak dan marah besar. Dan rumah tangga begini tidak akan bertahan lama. Dan saya percaya orang yang demikian, dia belum sungguh-sungguh mengalami akan kuasa kasih Kristus. Tapi kalau dia sudah mengalami, tidak mungkin dah seorang suami menjadi suami yang otoriter. Pasti suami yang penuh dengan cinta kasih. Karena dia sendiri sudah mengalami kasih Kristus. Dan istri yang tunduk pun sama. Istri sudah merasakan kasih Tuhan, maka ia tunduk seperti kepada Tuhan. Ia akan sangat menghormati, sangat menghargai akan suaminya sebagai kepala keluarga. Maka kondisi rumah tangga seperti ini akan sehat, ya. Tetapi kalau sebaliknya, itu yang sangat berbahaya dan banyak merusak rumah tangga. Nah, oleh karena itu para suami, tunjukkanlah kasihmu bukan hanya lewat kata-kata, ya, tapi lewat tindakan nyata. Banyak hal boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Menyatakan seperti bahasa kasih, ya, memberikan sesuatu di hari-hari khusus, ya, kemudian memberikan sentuhan-sentuhan, pelukan, ya, kemudian melayani, membantu pekerjaan rumah tangga, ucapkan kata-kata yang membangun, kata-kata yang membuat dia merasa dihargai sebagai seorang istri. Itu bisa dilakukan, ya. Saat istri mungkin kondisi istri yang lelah, jangan kita cepat-cepat marah, kan gitu, ya. Nah, dan biasanya ada kalanya para suami yang mungkin ada persoalan masalah di tempat kerja itu, nah itu seringkali dibawa ke rumah. Nah, waktu mereka membawa ke rumah masalah tempat kerja, nah itu pun sebenarnya sesuatu yang tidak baik, ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dengan seorang istri seperti apa? Hormati suamimu, ya. Bantu dukung di dalam doa dengan sikap yang lembut. Kalau ingin menegur suami, lakukanlah dengan kasih, bukan dengan nada yang menyalahkan, ya. Dengan nada-nada yang tidak menghargai suami. Tunjukkanlah perhatian dalam hal-hal yang
sederhana. Menyambut pulang kerja ya dengan senyuman gitu kan. Itu sudah sesuatu yang sangat baik, perhatian yang diberikan oleh seorang istri kepada suami. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau suami dan istri sudah saling menghormati dan mengasihi, maka fondasi rumah tangga akan menjadi kuat. Tetapi firman Tuhan tidak berhenti di situ. Rasul Paulus melanjutkan dengan berbicara tentang hubungan orang tua dan anak. Karena keharmonisan rumah juga sangat ditentukan oleh bagaimana orang tua mendidik ya, dan bagaimana anak-anak mentaatinya. Ya. Hubungan orang tua anak yang harmonis. Ya. Ayat 20 berkata, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan." Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, di sini ada kata penting ya. Buat kita, khususnya tentu buat anak-anak, diperhatikan kalimat ini. Ya. Ada kata taat. Apa arti di sini? Ini artinya mendengar dengan hati dan melakukan dengan sukacita. Nah, taat bukan karena kita takut dimarahi, tetapi karena kasih dan hormat kepada Tuhan. Anak-anak diajar untuk menyadari bahwa menaati orang tua itu bukan beban, melainkan bentuk ibadah kepada Tuhan. Namun perhatikan di sini Bapak Ibu, tidak stop sampai di sini, ini ayat firman Tuhan. Kemudian ayat ini mengatakan begini ya, menegur para orang tua. Ya, khususnya para ayah. Janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Anak diminta taat, tapi ingat orang tua, khususnya ayah dikatakan di sini, jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Dalam budaya Romawi saat itu anak-anak tidak memiliki hak apapun. Ya. Ayah memiliki kekuasaan penuh, bahkan bisa menghukum anaknya sesuka hati. Tetapi Paulus mau menghadirkan nilai baru dari Injil, yaitu anak-anak ingat adalah milik Allah yang harus dikasihi dan dibimbing dengan lembut. Orang tua tidak boleh mendidik dengan kekerasan. Ya. Ataupun dengan kemarahan yang meluap. Ya. Karena kemarahan yang meluap itu menanamkan satu ketakutan bagi anak-anak. Ya. Dan biasanya juga kadang-kadang ada orang tua mendidik anak mesti ikut maunya orang tua. Beberapa hari yang lalu saya sharing dengan seorang anak muda. Dia bekerja, sudah bekerja. Lalu dari sini istrinya itu dia cerita. Dia bilang ke saya, "Musa, sebenarnya sih saya tidak mau kuliah yang ini. Saya ada mau kuliah ini, tapi orang tua saya tidak setuju. Kalau nggak ada mau kuliah yang itu, pokoknya mamanya akan mau bayar karena uang kuliah." Sebagai anak, ya dia taat. Taat kenapa? Karena dalam tekanan. Dia ikutilah apa kemauan orang tuanya. Masuki jurusan yang dia tidak sukai. Terus saya bilang, "Kamu menikmati nggak jurusan itu?" Ya terpaksalah. Terpaksa dia lakukan. Akhirnya bekerja tidak sesuai dengan apa yang dia pelajari. Nah, kadang banyak orang tua seperti itu. Ya, mereka menekan anak-anak untuk taat. Sehingga anak itu taatnya bukan ketaatan yang betul-betul karena kasih. Enggak. Anak itu taat karena ketakutan. Tidak mau dibayai kalau tidak mengikuti kemauan orang tuanya. Ya. Nah, dan itu pada akhirnya memberikan luka sebenarnya pada anak itu. Gitu. Maka di sini katakan kepada setiap kita para orang tua dikatakan ya, jangan membangkitkan ya amarah kepada anak-anakmu. Jangan buat mereka sakit hati gitu. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi kita belajar bersama bahwa kenyataannya seperti ya kehidupan keluarga hari ini kita lihat banyak terjadi seperti itu ya. Orang tua yang betul-betul memberikan sakit hati kepada anak-anaknya gitu. Sampai kadang-kadang kalau anak so jengkel bilang, ngana nanti kalau kau kan tua ya. Nah, siapa yang memperhatikan pengana gitu. Banyak orang merasakan seperti itu. Di saat mereka kecil ya, tidak dipedulikan oleh orang tua mereka. Ya. Sampai kadang-kadang mereka sudah besar, mereka masih ingat hal itu ya, mendatangkan luka di dalam hatinya.
Nah, apabila luka ini ya tidak dipulihkan, tidak disembuhkan, ya itu sangat merugikan anak itu. Nah, seperti tadi kita melihat dari dramanya Ada Bukan, ya melihat orang tuanya mungkin sibuk dan sebagainya dalam pekerjaan gitu, sehingga anak mungkin juga kadang sudah nggak sopan jawabnya gitu. Nah, itu kalau tidak dipulihkan, pada akhirnya berjumpa dengan Tuhan itu sangat berbahaya sekali. Ada satu kisah yang saya dengar di satu acara, seorang anak muda, dia dari keluarga orang yang mampu, ya orang tuanya mampu, sekolahkanlah di luar kota. Setiap bulan dikirim uang banyak sekali, ya. Tetapi orang tuanya tidak pernah sama sekali untuk berkomunikasi, berhubungan dengan anak ini, ya. Sehingga suatu saat singkat cerita, anak ini kemudian terlibat, ya. Mabuk-mabukan, free sex dan lain sebagainya gitu. Hidupnya pokoknya hancur. Papanya tidak pernah tanya bagaimana studimu. Uang dia terus terima banyak gitu. Nah, suatu hari akhirnya dia bertemu, diajak dalam satu camp pemuda. Di camp pemuda itu sebenarnya dia cuma ikut juga mau mengganggu anak muda. Dia bawa minuman-minuman keras sebenarnya di tempat retreat itu. Tapi pada akhirnya Tuhan menangkap anak muda ini. Dia ditangkap oleh Tuhan dan dia mengalami perubahan. Maka dia memberikan kesaksian itu. Dia mengatakan, kenapa? Saya itu sepertinya cuma dikasih uang, tapi saya tidak pernah merasakan perhatian daripada orang tuanya. Secara materi oke, tapi kasih sayang dia tidak pernah mendapatkan itu daripada orang tuanya. Nah, ini kalau tidak ada pemulihan keluarga seperti ini akan jadi rusak, ya. Nah, makanya banyak anak-anak yang bukan cuma anak juga ya, pasangan-pasangan juga perlu mendapatkan perhatian dari pasangannya. Nah, tetapi kembali lagi kita kepada poin ini bahwa diingatkan untuk kita ada timbal baliknya ya. Orang tua betul-betul menginginkan anak untuk taat kepada mereka, ya. Tetapi anak-anak pun membutuhkan juga orang tua ini jangan sampai menyakiti hati anak-anaknya. Ini saya percaya di tengah kehidupan keluarga kita pun kita mungkin pernah mengalami masa-masa seperti ini, ya. Seorang ayah pernah berkata dengan bangga, saya keras kepada anak-anak supaya mereka disiplin. Tapi suatu hari anaknya yang sudah remaja berkata pelan, ayah, saya lebih takut pulang ke rumah daripada menghadapi ujian di sekolah. Kalimat ini membuat sang ayah tersadar, ia tidak bermaksud jahat, tapi sikapnya yang selalu marah, membanding-bandingkan dan cara memuji telah membuat anaknya kehilangan semangat. Ia lupa bahwa disiplin tanpa kasih melahirkan jarak bukan hormat. Sebaliknya ada keluarga lain yang sederhana, orang tuanya tidak pernah berteriak, tapi memberi teladan setiap hari. Mereka mendegur dengan tenang, mendengarkan keluh kesah anak, dan selalu menutup hari dengan doa bersama. Anak-anak mereka bukan hanya sopan, tapi juga terbuka. Karena mereka tahu rumah adalah tempat aman, bukan tempat penghakiman. Kenapa kadang banyak anak-anak kita bukan menjadi sahabat, jadi teman? Kenapa banyak anak kita tidak mau bercerita terbuka dengan kita sebagai orang tua? Karena relasi ya dengan kita. Orang tua itu tidak baik. Anak itu seringkali takut. Bukan takut apa, ya, takut dengan orang tuanya karena sebentar-sebentar marah dan marah, sehingga anak itu tidak mau berkomunikasi. Tetapi Bapak Ibu, pada waktu kita punya relasi dengan anak itu baik, anak itu taat, dia akan dengar, wah itu jadi satu keluarga yang sangat baik sekali, ya. Nah, maka itu Bapak Ibu Saudara, ini hal yang sangat penting untuk kita perhatikan, ya. Sekali lagi Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Sampai kapan mau taati? Ya kita taat selama orang tua kita masih ada. Mau taat orang tua, apakah perlu ada syaratnya? Tidak, Alkitab tidak pernah mengatakan ada syaratnya. Hormatilah orang tuamu. Tapi juga ingat orang tua, jangan sakiti hati anakmu. Ya, harus dua-dua ini seimbang. Hubungan orang tua dan anak itu harus seimbang. Jangan menuntut anak taat, dengar orang tua. Tapi orang tua selalu bikin sakit hati anak.
Nah, ini yang perlu kita renungkan, kita pikirkan bersama-sama. Nah, Bapak Ibu yang berikutnya, rumah yang manis tidak hanya ditentukan oleh hubungan internal dalam keluarga. Firman Tuhan juga menegaskan tentang sikap kita dalam pekerjaan dan tanggung jawab sehari-hari. Sebab keluarga akan menjadi kuat jika keluarga setiap anggotanya hidup dengan jujur dan penuh integritas di hadapan Tuhan. Di dalam ayat hubungan pekerjaan dan tanggung jawab. Nah, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, Bapak Ibu, dalam ayat 22 ini sampai ayat 25 di sini berbicara tentang hamba dan tuan. Yang dalam konteks modern kita hari ini dapat diterapkan dalam hubungan pekerjaan, tanggung jawab dan integritas. Saya berpikir apa hubungannya ya tuan dan hamba dalam pekerjaan? Nah, saya percaya Paulus tidak sembarangan menghubungkan keluarga tadi dengan hubungan pekerjaan. Karena ini juga memberi dampak. Pekerjaan bagi seorang istri, pekerjaan bagi seorang suami, pekerjaan bagi seorang anak itu pun bisa memberi dampak di dalam kehidupan rumah tangga. Nah, apabila kita bekerja dalam arti tidak ada keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga, ini keluarga akan jadi pincang, begitu. Atau di dalam pekerjaan banyak masalah-masalah di tempat kerja, kita bawa ke rumah, yang menjadi pelampiasan adalah orang di rumah, itu pun bisa mendatangkan stres, depresi bagi anggota keluarga. Ya. Ataupun dalam pekerjaan-pekerjaan yang tidak jujur, ya, itu memberi dampak di tengah keluarga. Pasti punya pengaruh besar. Rumah tangga itu dia akan menjadi home sweet home. Ya. Karena ada hal-hal tertentu yang dilakukan oleh anggota keluarga yang bekerja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada satu kisah di satu acara, ya, ini acara yang kisah nyata. Nah, suaminya ini bekerja hampir sebulan itu di luar kota. Ya, lalu tinggallah istri sendiri di rumah dengan satu anak yang masih remaja, anak satu-satunya. Nah, dengan punya prinsip bahwa suami bekerja jauh-jauh 1 bulan di luar kota, ya, untuk apa? Ya, bekerja untuk anak-anak, untuk istri, seperti drama tadi bukan? Pergilah dia bekerja. Secara materi mereka berkelimpahan. Tapi istri itu kesepian. Anak itu kesepian. Nah, singkat cerita, karena istri kesepian, maka dia bergabunglah dengan ibu-ibu yang sama. Ibu-ibu yang kesepian, begitu ya. Ini ibu masih muda, mungkin umur 30 lebih lah ke atas ya. Bergabunglah dengan satu arisan ibu-ibu yang kesepian. Ternyata mereka bukan cuma sekedar arisan, karena mereka kesepian, Bapak Ibu, ya namanya suami istri ya, pasti ada kebutuhan khusus bagi kita orang tua ya, sudah bisa pahami. Nah, ternyata mereka ini kumpulan arisan ibu-ibu yang kesepian, mereka punya acara mengundang para berondong-berondong, remaja-remaja ini untuk mendampingi mereka di acara arisan. Coba bayangkan ya, apa yang mereka lakukan. Bukan tidak mungkin kebutuhan sebagai pasangan suami istri mereka pun ambil daripada anak muda ini. Dimunculkanlah kemudian anaknya yang satu-satunya. Ditanya anak juga begitu. Saya pun merasa kesepian. Papi di luar kota, mami sibuk arisan. Saya gak punya teman. Itu anak tunggal. Apa yang dilakukan? Dia carilah komunitas. Komunitas apa yang dilakukan? Dia cari komunitas. Ini berondong-berondong yang menemani tante-tante yang kesepian. Saya bilang gila ini keluarga ini hancur ini ya. Parah. Lalu dimunculkanlah ini suami masuk di acara itu. Dia dengar. Lalu kemudian bawa acara bilang begini. Dia aku terdengar. Kalau ada kesempatan kedua bagaimana? Suaminya bilang, aduh saya pikir kita so kerja mati-matian. Ya, semua memenuhi berkebutuhan. Pikir cukup itu buat mereka. Ternyata mereka enggak. Mereka butuh kehadiran suami, butuh kehadiran papa, bisa ngobrol, bisa baca cerita di situ. Itu yang mereka butuhkan, kasih. Betul Bapak Ibu, orang sebagai kepala keluarga mesti berjuang ya, memenuhi kebutuhan kita. Tapi ingat, keluarga bukan cuma butuh duit, butuh kehadiran, butuh kasih. Ya seperti tadi bukan?
butuh kasih sayang. Ada cerita ngobrol gitu. Nah, kenapa Paulus sampai katakan seperti ini? Lalu kemudian itu hal-hal yang lain termasuk kita mesti bagaimana harus bekerja, relasi. Ya, dikatakan apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Ini juga berbicara soal pekerjaan. Kalau kita bekerja, kita tahu saya bekerja untuk Tuhan, maka kita akan menjadi istri atau menjadi suami, ya menjadi papa yang bekerja betul-betul menjadi teladan, jadi contoh bagi anak-anak kita nanti. Saat kita bekerja dengan jujur di tempat di mana kita bekerja, akan jadi contoh teladan bagi keluarga kita. Anak-anak akan melihat seperti inilah orang tuaku waktu mereka bekerja. Ya, walaupun banyak godaan-godaan di tempat di mana kita bekerja. Ya, ada seorang ayah bekerja sebagai pegawai di sebuah kantor pemerintahan. Nah, ia seringkali ditawarkan dengan uang tambahan dari rekan-rekannya. Untuk apa? Untuk mempercepat proses administrasi. Kalau ia menolak, ya, untuk melakukan itu, maka dia katakan, ya, maksudnya kalau dia menolak supaya anak-anaknya tahu bahwa integritas itu lebih penting daripada uang. Ya, maka dia berani. Ya, untuk mengatakan itu, berani dia menolak, ya, apa yang ditawarkan oleh teman-temannya. Nah, kalau kita hidup tidak benar, selalu mencari jalan pintas, apa yang anak kita lihat dari orang tua kita, maka mereka akan belajar. Belajar apa? Belajar untuk tidak jujur, belajar untuk mencari jalan pintas di dalam kehidupan ini. Ya. Maka perlu kita selalu mengingatkan, ya, juga untuk anggota keluarga kita. Mari kita sebagai orang tua ini, sebagai bekerja apapun kita, jadi teladan dalam kita bekerja, supaya itu memberi dampak dalam rumah tangga kita. Maka rumah tangga kita, keluarga kita betul-betul memiliki home sweet home, di mana dalamnya ada kasih yang nyata, ya, ada satu tindakan yang nyata daripada setiap kita. Nah, bagaimana dengan keluarga kita hari ini? Bagaimana dengan kita sebagai bapak? Bagaimana kita sebagai ibu, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, dan sebagai anak? Ya. Bapak ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dalam era digital ini, godaan untuk, ya, hidup tidak benar itu sangat-sangat besar sekali. Ya. Kalau kita sebagai siswa, apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai anak, masih sebagai siswa, mahasiswa, apa yang kita perlu belajar? Supaya mendukung bahwa dalam keluarga rumah tangga kita terjadi home sweet home. Mari kita belajar dengan benar. Mari kita belajar juga dengan jujur. Ya. Mari kita bekerja dengan penuh tanggung jawab. Ya. Sekali lagi, karena apa yang kita lakukan itu adalah untuk Tuhan. Waktu kita punya kesadaran itu bekerja untuk Tuhan, maka semua kita pasti akan menikmati, ya, suasana yang indah di dalam rumah kita. Mari kita melihat keluarga kita masing-masing hari ini. Seperti apakah keluarga kita? Mari kita bersama-sama kita tunduk kepala. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita boleh belajar dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Mari kita bercermin. Hai para suami, sudahkah engkau mengasihi istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat? Hai para istri, sudahkah engkau menghormati suamimu dengan kasih dan kelembutan? Hai engkau para orang tua, sudahkah engkau mendidik anak-anakmu dengan kasih, bukan dengan amarah? Dan engkau anak-anak, sudahkah engkau menaati dan menghormati orang tuamu sebagai bentuk kasihmu kepada Tuhan? Kalau rumahmu mulai kehilangan kehangatan, mari datang kepada Tuhan hari ini. Biarlah Kristus kembali menjadi pusat keluarga kita. Mari kita bawa keluarga kita kepada Tuhan. Suami, istri, anak, orang tua. Biarlah kiranya Roh Kudus memulihkan kasih yang mulai dingin dan menyalakan kembali api keintiman rohani di rumah setiap kita.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mempersilakan setiap kita, suami istri, kalau ada dengan anak-anak, silakan bergandengan tangan bersama-sama. Mari setiap kita berdoa di hati kita, Tuhan, aku menyerahkan keluarga aku, Tuhan. Keluarga aku bukanlah keluarga yang sempurna, Tuhan. Jadikanlah rumah kami tempat kasih dan doa itu selalu ada. Penuhilah ya Tuhan suamiku dengan kasih-Mu. Penuhilah istriku dengan kelembutan. Penuhilah anak-anak kami dengan ketaatan. Dan penuhilah kami sebagai orang tua dengan hikmat. Pulihkanlah yang retak, satukan yang terpisah, dan nyalakan kembali kasih di setiap rumah tangga. Supaya betul-betul keluarga kita memiliki home sweet home yang memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk keluarga-keluarga Kristen yang ada. Kami menyadari Tuhan sekali lagi bahwa keluarga kami bukan keluarga yang sempurna. Banyak kekurangan, banyak kelemahan. Tapi biarlah kami boleh belajar bersama-sama Tuhan. Kiranya kasih dan ketundukan seperti Kristus akan nyata di tengah-tengah keluarga kami. Ketaatan kepada orang tua itu sungguh nyata Tuhan di tengah keluarga kami. Dan sebagai orang tua kami dan penuh cinta kasih merawat mendampingi anak-anak kami. Tuhan, terima kasih untuk keluarga yang Engkau berikan bagi kami. Kami yang berdoa serahkan seluruh keluarga kami dalam tangan Tuhan. Tuhan lindungi, Tuhan jaga keluarga kami masing-masing. Ini doa kami kepada-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.